Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi ini kita mengangkat tema pandemi global dan keuntungan rezim PKT, momentum memperluas pengaruhnya di dunia. Sepulang dari kunjungan ke Tiongkok belum lama ini, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan memuji komunis Tiongkok selangit. Pak Luhut mengatakan Indonesia harus mencontoh penanganan pandemi COVID-19 di Tiongkok. Selain itu, meski ada sejumlah pihak yang tidak menyukai Tiongkok karena berbagai alasan, namun menurutnya, negeri tirai bambu itu merupakan negara yang hebat karena merupakan produsen 2/3 obat-obatan dunia. Sepertinya pernyataan Pak Luhut ini rupanya sudah sangat memuja-muji Partai Komunis Tiongkok, PKT. Apa betul negara komunis itu sudah berhasil sepenuhnya menaklukkan pandemi? Karena setahu saya, banyak hal yang ditutup-tutupi PKT terkait wabah virus yang berasal dari Wuhan ini. Dari awal, PKT sudah berbohong masalah virus ini sehingga menjadi pandemi global. Virus menyebar ke seluruh dunia. Bahkan sejumlah negara sudah mengajukan tuntutan ke PKT atas ketertutupannya dalam penanganan pandemik di awal penyebaran virus. Setahu kami dari media independen seperti Tajwe, The Epoch Times, sampai saat ini rezim PKT masih kewalahan menangani wabah virus yang sudah meluas ke seluruh daratan Tiongkok. Bahkan virus varian baru sudah mulai bermunculan di sana. Pak Luhut memuji rezim PKT karena mendapat keuntungan besar dari pandemi global virus COVID-19. Di tengah keterpurukan ekonomi akibat wabah ini, mereka justru mendulang untung. Negara adik kuasa sekelas Amerika Serikat saja ekonominya melemah sebagai dampak dari wabah yang melanda negeri Paman Sam itu. Indonesia, apalagi, pasti menghadapi krisis ekonomi yang lebih berat dengan hutang yang kian menumpuk. Sejak pandemi COVID-19 mengguncang ekonomi global, tingkat utang global bahkan melonjak sebesar 12% menjadi 289 triliun dolar. Pandemi global ini membuat pemerintah di banyak negara berlomba-lomba mencari utang untuk menyelamatkan ekonominya. Mereka rela mengantri demi mendapatkan fasilitas pinjaman dari lembaga multilateral. Kurang dari sebulan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan status pandemik atas virus corona, lebih dari 100 negara mengajukan diri untuk berhutang pada Dana Moneter Internasional (IMF). Indonesia pun pasti tak mau ketinggalan. Selain merealokasi anggaran, pemerintah RI harus mencari utang dalam jumlah besar agar bisa menutup kebutuhan belanja program pemulihan ekonomi nasional yang mencapai 695,2 triliun. Kementerian Keuangan RI mencatat posisi utang Indonesia hingga akhir Desember 2020 mencapai lebih dari 6.074 triliun rupiah. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah lebih dari 1.000 triliun rupiah dari akhir Desember 2019 yang tercatat 4.778 triliun. Penambahan ini sudah diprediksi sejak awal oleh pemerintah karena diperlukan anggaran sangat besar untuk menangani pandemi COVID-19. Utang Indonesia di tahun 2020 terdiri dari surat berharga negara yang mencapai 5.221,65 triliun serta pinjaman sebesar 852,91 triliun. Pada tahun 2021 ini, pemerintah kita menargetkan utang baru sebesar 1.654,92 triliun. Besarnya utang tak lepas dari membengkaknya pengeluaran pemerintah, terutama untuk penanganan pandemi COVID-19 yang dialokasikan sebesar 61,84 triliun rupiah atau 2,28% dari total belanja pemerintah di 2021. Sebenarnya Indonesia masih lebih baik ketimbang 73 negara miskin yang masuk dalam daftar program keringanan utang dari G20 yang bernama Debt Service Suspension Initiative. Mereka negara kurang berkembang yang dihantui krisis utang karena beban cicilan pinjaman ke IMF, Badan Dunia, dan kreditur lainnya seperti Tiongkok. Total utang negara tersebut tahun 2020 lalu mencapai
744 miliar dolar. Pinjaman resmi yang diajukan kepada anggota G20 sendiri berjumlah 178 miliar, di mana 63%-nya diantaranya berasal dari Tiongkok. Negara tertentu seperti Republik Kongo dan Djibouti mencatat 50-60% total utang luar negerinya berasal dari Tiongkok. Bahkan 33 dari 73 negara berada dalam kesulitan utang atau berisiko gagal bayar. Pada Januari lalu, Bank Dunia memperingatkan bahwa berbagai negara sangat membutuhkan keringanan utang karena parahnya resesi global yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Itu belum termasuk pinjaman di luar proyek One Belt One Road. Tidak ada angka resmi terkait total pinjaman Tiongkok pada proyek Jalur Sutra. Namun berdasarkan data definitif, nilai proyek obor termasuk semua proyek yang melibatkan Tiongkok lebih dari 4 triliun dolar pada kuartal 1 2020. Proyek terdiri dari 1.590 proyek senilai 1,9 triliun yang merupakan program Jalur Sutra, sedangkan 1.574 proyek lainnya senilai 2,1 triliun diklasifikasikan sebagai proyek dengan keterlibatan Tiongkok. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan sekitar 500 miliar diinvestasikan dalam proyek Jalur Sutra hingga 2019 lalu, yang tersebar di 50 negara. Dari jumlah itu, sekitar 300 miliar dolar diperkirakan lebih telah dibiayai melalui utang publik dan dijamin publik. Menarik kesimpulan yang disampaikan oleh 8Data, laboratorium penelitian di College of William and Mary, Amerika Serikat, tentang utang dari Tiongkok yang digelontorkan pada banyak negara. Tiongkok dianggap memberlakukan persyaratan pinjaman yang sangat rahasia dengan negara berkembang itu. Tiongkok mengharuskan peminjam untuk memprioritaskan pembayaran kepada bank-bank milik rezim PKT dibandingkan kreditor lain. Ada 100 kontrak pinjaman komunis Tiongkok dengan 24 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang dikumpulkan dan dianalisis oleh 8Data, yang beberapa di antaranya sedang berjuang di bawah beban utang yang meningkat di saat ekonomi terpukul karena dampak dari pandemi COVID-19. Dunia kini mencermati peran Tiongkok sebagai kreditor terbesar di dunia. Tiongkok menyalurkan sekitar 65% dari utang bilateral bernilai ratusan miliar dolar ke negara-negara di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Asia. Para peneliti di 8Data Center for Global Development, CGD, yang berbasis di Washington, Institut Kehl Jerman, dan Institut Peterson untuk Ekonomi Internasional membandingkan kontrak pinjaman Tiongkok dengan persyaratan dari para pemberi pinjaman besar lain. Penelitian itu merupakan evaluasi sistematis pertama dari ketentuan yang diberlakukan Tiongkok dalam penyaluran pinjaman ke negara asing. Analisis tersebut menemukan beberapa fitur yang tidak lazim dalam perjanjian pinjaman yang memungkinkan peluang pembayaran kembali. Demikian salah satu kesimpulan dalam laporan setebal 77 halaman itu. Ini termasuk klausul kerahasiaan yang mencegah peminjam untuk mengungkapkan persyaratan pinjaman, pengaturan agunan informasi yang menguntungkan rezim PKT atas kreditor lainnya, dan janji untuk menjaga utang dari restrukturisasi kolektif. Klausul terakhir itu dijuluki oleh penulis sebagai klausul No Paris Club. Kontrak tersebut juga memberikan kelonggaran besar untuk membatalkan pinjaman atau mempercepat pembayaran. Meski rezim PKT berjanji akan memberikan keringanan pembayaran utang kepada negara-negara berkembang yang berisiko gagal bayar yang mengambil pinjaman dari Beijing, tapi itu tak mengurangi resiko jebakan utang. Tujuan Tiongkok memberikan pinjaman secara jor-joran adalah untuk meningkatkan koneksi regional dan integrasi ekonomi, sehingga memperluas pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok. Momentum pandemi global bagi rezim PKT menjadi penting di tengah ketidakmampuan Amerika dan sekutunya memberikan skema pinjaman yang mudah dan menarik. Ketika ekonomi dunia terdampak pandemi global, anehnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok justru mengalami lonjakan sebesar 4,9% pada kuartal 3 tahun 2020. Angka itu lebih rendah dari perkiraan para ekonom.
tetapi lebih cepat mengingat pada kuartal 2 2020 tumbuh 3,2%. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 di Tiongkok ini disokong berbagai sektor. Secara general, ekonomi Tiongkok tumbuh 2,3% pada 2020. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menurut statistik rezim PKT yang dirilis pada awal 2021. Meski itu, tingkat pertumbuhan tahunan paling lambat di Tiongkok dalam beberapa dekade. Tetapi selama setahun pandemi yang melumpuhkan ekonomi dunia ke dalam resesi, Tiongkok jelas berada di puncak. Ekspansi ini juga mengalahkan prediksi Dana Moneter Internasional yang memperkirakan ekonomi Tiongkok akan tumbuh 1,9% pada tahun 2020. Salah satu keuntungan lainnya yang didulang rezim PKT dari pandemi global adalah industri farmasi, yang kata Pak Luhut tadi memproduksi 2/3 farmasi dunia. Pada bulan-bulan awal pandemi virus corona, Beijing segera mengekspor jutaan masker dan APD, serta mengirim tim medis untuk membantu sistem perawatan kesehatan yang tegang di Eropa dan Afrika. Sekarang, dengan perusahaan farmasi besar, Barat mulai memasarkan vaksin COVID-19 mereka masing-masing. Tiongkok meluncurkan vaksin versinya sendiri, seperti Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Ada juga perusahaan farmasi Tiongkok yang membeli setidaknya 100 juta dosis vaksin Pfizer, BioNTech untuk pengembangan dan distribusi vaksin di Tiongkok, bahkan diolah untuk campuran vaksin. Meski kita tahu, rezim PKT memiliki beberapa vaksin yang sudah melewati pengembangan tahap akhir dan sangat maju dengan pengujian manusia secara massal di sejumlah negara, termasuk Brazil, Uni Emirat Arab, Turki, dan Indonesia. Jutaan orang lainnya di Tiongkok telah menerima suntikan. Namun tidak seperti vaksin virus corona yang dikembangkan di Barat, seperti Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Sedikit informasi yang telah dipublikasikan tentang keamanan atau kemanjuran vaksin buatan Tiongkok ini. Otoritas komunis yang mengontrol segalanya, mulai dari universitas hingga regulator, seperti alergi terhadap pengawasan publik. Kurangnya transparansi dalam sistem komunis Tiongkok berarti ribuan yang telah menerima vaksin tanpa adanya data pengujian yang relevan dipublikasikan, kata Natasha Kasham, analis kebijakan Tiongkok di Lowy Institute. Semua itu berarti pemberi dari luar negeri harus berhati-hati. Pelopor vaksin Tiongkok Sinovac dan Sinopharm telah mengajukan di muka untuk kurang dari 500 juta dosis pada pertengahan November tahun lalu. Menurut data dari konsultan London Airfinity, yang mana pemesanannya kebanyakan dari negara-negara yang telah berpartisipasi dalam uji coba vaksin itu. AstraZeneca sementara itu memiliki pesanan dibuka untuk 2,4 miliar dosis dan Pfizer memiliki sekitar 5 miliar pesanan. Kepercayaan yang lebih luas di Beijing juga anjlok tahun ini. Dengan studi 14 negara oleh Pew Research Center menemukan penurunan tajam dalam persepsi negara. Masyarakat yang semakin tidak percaya pada Tiongkok cenderung tidak mempercayai kandidat vaksin yang dihasilkan. Seorang pejabat di Pusat Pengendalian Penyakit Tiongkok mengatakan bahwa efektivitas vaksin virus corona Tiongkok rendah dan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mencampurkannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Vaksin Tiongkok tidak memiliki tingkat perlindungan yang tinggi, kata Direktur Pusat Pengendalian Penyakit Tiongkok, Gao Fu, pada 10 April 2021 lalu. Organisasi Kesehatan Dunia WHO baru mengesahkan vaksin COVID-19 produksi perusahaan Tiongkok Sinopharm untuk penggunaan darurat pada 7 Mei 2021 ini. Dan baru awal Juni kemarin vaksin Sinovac mendapatkan izin dari WHO untuk penggunaan darurat. Pemberian izin ini sekaligus memberikan legitimasi bagi produsen vaksin dari Tiongkok yang memicu keraguan atas efikasinya dalam mencegah COVID-19. Namun harus diakui, pandemik virus corona yang dimulai di Wuhan pada akhir 2019 menandai pertama kalinya industri obat Tiongkok berperan dalam menanggapi keadaan darurat kesehatan global. Terbukti, meski efektivitas vaksin Sinovac diragukan, masih banyak negara yang mau menerima vaksin tersebut. Vaksin yang dibuat oleh dua pembuat obat milik negara, Sinovac dan Sinopharm, telah diekspor ke 22 negara, termasuk Meksiko, Turki, Indonesia, Hongaria, dan Brasil.
Sinovac sendiri telah mengirimkan sebanyak 380 juta dosis ke sejumlah negara sejak akhir tahun lalu. Hanya saja para pakar kesehatan memastikan vaksin buatan Tiongkok tidak mungkin bisa masuk dan dijual di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang karena kerumitan proses persetujuan. Saat ini, Tiongkok telah menandatangani perjanjian untuk memasok jutaan dosis vaksin COVID-19 termasuk ke negara-negara yang terkadang memiliki hubungan yang buruk dengan Beijing. Setelah Washington absen dari aliansi global 189 negara yang berjanji untuk mendistribusikan vaksin secara adil, Tiongkok meningkatkan fasilitas produksi vaksin COVID-19 untuk menghasilkan 1 miliar suntikan dosis pada tahun ini. Sejumlah raksasa e-commerce dari Tiongkok seperti Alibaba telah membangun gudang di Ethiopia dan Dubai yang berfungsi sebagai pusat distribusi vaksin virus untuk Afrika dan Timur Tengah. Beijing juga sudah membangun fasilitas produksi vaksin di negara-negara seperti Brazil, Maroko, dan Indonesia yang telah berpartisipasi dalam uji coba global oleh pembuat obat Tiongkok. Rezim PKT juga telah menjanjikan pinjaman 1 miliar dolar AS kepada negara-negara Amerika Latin dan Karibia untuk mendanai pengadaan. Sejauh ini Indonesia telah menerima sejumlah 65,5 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dari Sinovac untuk diproduksi di dalam negeri. Selain itu, Indonesia juga telah menerima 8,48 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi atau finished product dari Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Kini pemerintah RI sedang berupaya mempercepat kedatangan 140 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 dari Sinovac yang ditargetkan rampung pada Juli 2021 mendatang. Jika Tiongkok taruhlah hanya dapat menangkap 15% pasar di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, itu akan menghasilkan penjualan sekitar 2,8 miliar dolar, sekitar 39,5 triliun rupiah. Menurut perkiraan Essence Securities, sebuah perusahaan pialang yang berbasis di Hong Kong. Diplomasi vaksin yang dilakukan oleh rezim PKT ini sekaligus menjadi alat untuk meningkatkan pengaruh komunis Tiongkok di skala global dan mengatasi masalah geopolitik. Diplomasi vaksin Tiongkok bukanlah tanpa syarat, kata Aditya Edward Yeremia dan Klaus Heinrich Radityo dalam sebuah makalah yang diterbitkan oleh lembaga Yusof Ishak yang berbasis di Singapura. Itu benar, bantuan vaksin yang ditawarkan ke banyak negara dengan harga yang relatif murah itu tidak cuma-cuma. Tiongkok mengharapkan adanya imbalan kerjasama diplomatik jangka panjang. Di saat para pemimpin negara berteriak meminta vaksin, Beijing berada dalam posisi yang baik untuk menangkap kesempatan emas itu. Langkah itu dapat menjadi strategi rezim PKT yang dianggap membawa banyak manfaat. Di antaranya yaitu mengalihkan kemarahan dan kritik atas penanganan awal terhadap pandemi COVID-19, serta meningkatkan profil perusahaan bioteknologinya. Menurut Huang Yansong, seorang rekan senior untuk kesehatan global di Council of Foreign Relations, CVR, kepada FEP, tidak diragukan lagi Tiongkok sedang mempraktikkan diplomasi vaksin dalam upaya memperbaiki citranya yang ternoda. Langkah Presiden Xi Jinping untuk menawarkan vaksin Tiongkok di seluruh dunia sebagai barang publik juga memungkinkan Beijing untuk membentuk citra dirinya sendiri sebagai pemimpin dalam kesehatan global. Kirk Lancester dari CVR mengatakan bahwa proyek vaksin semacam itu cocok dengan dorongan infrastruktur Xi senilai 1 triliun dolar AS yang merupakan bentuk Belt and Road Initiative yang sebaliknya terpukul karena pandemi. Perusahaan farmasi Tiongkok yang memproduksi dan mendistribusikan vaksin ini akan dapat mendukung infrastruktur ini lebih jauh. Semua upaya ini yang dicap sebagai jalur sutra kesehatan membantu Tiongkok memulihkan reputasi nasionalnya sambil membuka pasar baru bagi perusahaannya. Kesempatan membentuk citra global itu terbuka lebar, terlebih Donald Trump yang memiliki doktrin American First sudah lengser dari jabatannya. Beijing pun dapat menggunakan vaksinnya untuk memajukan agenda regionalnya, terutama pada masalah sensitif seperti klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan, sekaligus memperkuat
serta memperluas pengaruh dan hegemoni rezim PKT di dunia. Namun, sekali lagi perlu diingat, pandemi global ini diakibatkan oleh kesengajaan PKT membungkam informasi sejak awal. Dan sekarang dunia mulai menyelidiki dengan cermat asal-muasal virus ini. Layakkah kita memuja PKT sebagai penyelamat dunia, atau justru sebaliknya, kita perlu mengecam dengan tegas segala kebohongan dan kekejaman yang dilakukan PKT? Semoga mencerahkan. Salam Patriot, saya Chandra Tua, mohon undur diri.